Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast kita kali ini yang berkaitan tentang kegiatan pembelajaran selama daring. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah Ibu Aderia Monika, guru di salah satu SMA di Pontianak, yaitu di SMA 2 Sungai Ambawang. Jadi Bu Aderia ini sudah menerbitkan bukunya ya Bu ya. Alhamdulillah, Ya. mudah-mudahan nanti beliau bersedia untuk bedah buku ya di sini ya Bu ya. Nah, jadi tema kita kali ini adalah aku, kamu, dan sinyal. Jadi kenapa kita ambil tema ini? Karena selama 1 tahun ini kita pembelajarannya sudah dilakukan secara daring. Namun ternyata kalau di Kalimantan Barat ya khususnya, itu ternyata masih banyak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Aderia mengenai kegiatan pembelajaran yang mungkin selama ini sudah dilakukan selama 1 tahun. Halo Ibu Aderia Monika, gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, kira-kira selama ini gimana nih pembelajaran awalnya? Tatap muka ya Bu ya, tatap muka. Kemudian gimana dengan sekolah di SMA 2 Sungai Ambawang nih? Kan udah 1 tahun nih kan kita pembelajaran daring. Jadi kalau menurut Ibu Aderia sendiri, suka dan dukanya selama 1 tahun mengajar daring ini bagaimana sih? Atau mungkin pembelajarannya ternyata digabung nih antara daring sama luring nih. Mungkin bisa diceritakan, Bu. Ya, baiklah. Saya perkenalkan lagi Mia Bu Tuti. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Ambawang, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Selama daring, alhamdulillah, suka dukanya ya sudah pasti ada. Kita atau kami di sekolah di Sungai Ambawang, tepatnya di SMA 2 Negeri Sungai Ambawang, itu melaksanakan daring juga luring. Nah, artinya ada yang daring juga ada yang luring. Awalnya ketika daring ini dilaksanakan, sebenarnya saya pribadi itu alhamdulillah senang. Mungkin siswa-siswa juga senang karena selama ini kan kita tetap muka mengajar, kemudian dengan adanya kegiatan baru, pembelajaran baru daring ini, ya kita jelas senang loh. Ya. Dari segi waktu kita tidak setiap hari gitu ya. Dari segi waktu kami itu mengajar sebagai guru itu tidak setiap hari, ada jam-jam tertentu. Kemudian dari segi jamnya juga yang awalnya mungkin kalau saya atau guru yang lainnya mengajar dalam sehari itu mungkin bisa 6 jam, mungkin full 8 jam, kan 4 kelas itu capeknya luar biasa. Mungkin dengan daring ini alhamdulillah ada rehat dikit lah gitu. Tapi lama-kelamaan apalagi sudah setahun ini kan itu rasa jenuh sudah membuming di SMA kami, baik dari guru-gurunya ataupun siswanya. Jadi kami itu merasa bosan dengan keadaan seperti ini. Gitu. Tapi kan kita tidak bisa menolak juga kan, masa pandemi ini bukan kita yang mau. Gitu. Nah, anak-anak ketika ditanya juga, mereka juga bosan, sampai ada yang stres. Stresnya yaitu tadi karena mereka menerima mata pelajaran itu ya hanya berupa teoritis, gitu kan? Hanya berupa teoritis, tugas-tugas yang mungkin dalam 1 hari tidak hafal, ya mereka merasa terbebankan. Jadi mereka bosannya di situ, jenuh. Malah mungkin ada tanggapan dari anak-anak itu mengatakan kami ini seperti sudah mahasiswa katanya, bukan siswa lagi. Ya, karena
pembelajarannya mau tidak mau menuntut mereka sendiri yang harus lebih aktif benar-benar gitu kan, tanpa penjelasan dari guru secara optimal gitu kan. Artinya mereka harus belajar lebih giat untuk memahami materi di mata. Mungkin dari daringnya ini guru-guru bisa lebih inovatif lah ya, lebih inovatif, tetapi lebih susahnya itu memang di siswa kalau saya rasa. Kalau guru dari segi waktu jamnya dia berkurang lah ya. Nah, dia berkurang, mungkin awalnya dalam satu hari itu yang tadi saya katakan bisa 8 jam kelas. Nah, mungkin untuk sekarang dia paling hanya 3 jam atau 2 jam. Nah, berkurangnya untuk gurunya di situ. Tapi terus terang kalau bisa kami berharap sebagai guru kami dapat melaksanakan tugas mengajar sebagai pendidik seperti dulu lagi. Itu tetap muka. Karena dengan begitu kami merasa saya sebagai guru itu ya benar-benar sebagai pendidik gitu. Bisa mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, bisa memantau anak satu persatu. Kalau seperti ini kan kami nggak bisa memantau anak yang mana yang benar-benar mengetahui atau memahami materi yang kita berikan, dan yang mana mereka yang tidak benar-benar atau ya sekedar mengerjakan tugas aja. Ya, jadi semacam itu berarti ada kelemahannya lah Bu ya dari pembelajaran daring ini. Pasti. Sudah pasti. Ya. Kalau dari yang Ibu sampaikan, siswa bisa stres, kemudian nggak bisa memantau kondisi pembelajaran yang dilakukan siswa, gitu kan? Tidak tahu juga sampai di mana mungkin tingkat kemampuan siswa. Mungkin itu salah satu kelemahan dari pembelajaran daring itu sendiri ya Bu ya? Iya betul. Oke. Jadi terus gimana Bu? Kalau tadi kan Ibu udah nyampaikan nih kelemahan dari pembelajaran daringnya. Nah, jadi apakah dalam pembelajaran daring ini bisa saja siswa itu tidak paham materi yang disampaikan oleh guru? Jadi selama pembelajaran itu dia cuma hadir melalui WA ataupun melalui Google Meet, tapi ternyata di akhir pembelajaran dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu apa-apa. Itu bisa terjadi nggak sih Bu? Sudah pasti bisa. Itu tadi kata saya, kalau siswanya kalau dia tidak benar-benar mempelajari kemauan dengan kemauan dia sendiri, itu ya mereka nggak akan dapat apa-apa. Kalau seandainya mereka hanya mengejar nilai saja, ya mereka cukup mengerjakan tugas itu saja, gitu kan? Malah ya kalau mereka ngerjakan, kalau enggak ya gitu kan. Jadi tetap ada yang bagi mereka yang memang mereka bisa tidak mendapatkan apa-apa kalau dari pembelajaran. Nah, dari kelemahan yang saya sebutkan tadi itu masih ada kelemahan lain. Nah, misalnya kalau kami itu kan bukan di perkotaan ya. Nah, sekolah kami itu kan dikatakan kota juga bukan, kampung juga bukan, kan? Di Transla. Cuman kan mereka ada yang tinggal di daerah yang lokasi infrastruktur komunikasinya kurang. Artinya sinyalnya nggak dapat di sana. Nah, jadi kesulitan dari ini juga pembelajaran daring, ada siswa yang tidak bisa ikut pembelajaran melalui daring ini karena kesulitan sinyal. Nah, jadi bagi mereka yang masih bisa ke tempat yang berada sinyal, misalnya dia di rumahnya nggak dapat sinyal nih, kemudian dia pergi ke luar gang baru dapat sinyal, atau dia pergi ke gunung gitu, atau ke tempat yang ada sinyal gitu. Tapi bagi mereka yang benar-benar jauh untuk mendapatkan sinyal itu ya benar-benar nggak bisa. Nah, makanya saya tadi katakan ada yang daring, ada yang kan. Kemudian tidak semua siswa memiliki gawai Android.
Jadi kesulitannya itu, kelemahannya dari daring ini kan. Kalau sudah berbicara memiliki HP, otomatis daring ini memerlukan paket data kan. Nah, semua mampu membeli paket data itu. Nah, kemampuan siswa berbeda-beda gitu kan. Jadi tidak semua siswa mampu membeli paket data. Kemudian dari pembelajaran ini yang saya katakan tadi, dia banyak bersifat teoritis. Jadi kalau untuk kimia kita kan ada hitungan, ada juga yang praktikum gitu kan. Nah itu minim sekali, sulit untuk kita sampaikan. Ya, kesulitannya itu ya Bu ya, apalagi kan kondisi kimia ya. Ya, kesulitannya. Ya. Iya. Kalau kimia maupun juga seperti itu sama sebenarnya. Oke. Berarti di sini bagaimana Bu? Kira-kira kalau seperti itu kan tadi yang Ibu sampaikan kan tentang kelemahan-kelemahan nih bagi siswa nih dalam pembelajaran daring. Tapi kalau misalnya kelebihannya sendiri, kalau menurut Ibu apa? Ada nggak sih kelebihannya kalau untuk siswa pembelajaran daring ini? Oh ya, kalau ada kelemahan, sudah tetap ada kelebihan ya. Ya, kita tetap ada kelebihan, di daring juga kita. Jadi kelebihan dari pembelajaran daring ini, waktu dan tempat lebih efektif. Itu maksudnya proses belajar itu bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain. Yang penting mereka bisa melaksanakan selama itu ada sinyalnya gitu ya. Kemudian di sini siswa tidak hanya bergantung pada guru. Yaitu tadi saya katakan siswa harus bisa lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran ini. Kan? Untuk siswanya yang harus lebih aktif. Ya siswa bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui mana? Ya itu tadi melalui internet. Jadi dia bisa browsing dari informasi sendiri atau membaca literatur yang lain. Kalau siswanya memang aktif, benar-benar aktif, insya Allah dia malah lebih hebat daripada tetap muka, daripada apa yang hanya disampaikan oleh guru. Malah siswanya malah lebih hebat sebenarnya. Ya, karena sumber belajarnya banyak ya. Iya, karena sumber belajarnya banyak. Nah, karena menggunakan gawai, otomatis di sini siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Karena kalau dia sudah menguasai ini, otomatis itu tadi akan lebih hebat kan? Ya. Ya bisa jadi lebih hebat dari gurunya. Iya. Kelebihan lainnya ini menumbuhkan kesadaran siswa bahwa handphone atau gawai yang digunakan itu bisa lebih produktif. Jadi tidak hanya untuk main game, gitu kan? Tidak hanya untuk bermain sosial media aja. Gitu. Jadi kegunaannya bisa ke hal yang lebih produktif atau lebih positif. Kelebihannya di sini siswa dapat melaksanakan pembelajaran melebihi waktu yang diberikan oleh guru. Oke. Ya, jadi memang walaupun ada kelemahannya juga ternyata banyak juga kelebihannya ya Bu ya. Cuman ya itu biasanya memang permasalahan untuk pembelajaran daring ya, anaknya nggak punya nggak punya HP, nggak punya gawainya. Terus kalau ada gawainya tahu-tahu nggak ada pulsanya pun tahu-tahu nggak ada sinyalnya. Nah, saya rasa pun mungkin ini permasalahan yang kalau udah masalah sinyal agak susah kita ngomonginnya ya Bu ya. Karena ya tergantung daerahnya lagi. Iya, betul-betul ya. Betul.
Bukan kita yang buka sinyalnya, dia harus memang dari pemerintahnya itu sendiri yang bikin penguat sinyal di daerah-daerah gitu. Oke. Selain itu berarti kan selama pembelajaran daring kan biasanya kan sekolah melakukan pembelajaran melalui Zoom ataupun Go Meet ataupun WA ya Bu ya. Nah kalau media sendiri dalam pembelajaran daring ini biasanya media seperti apa Bu yang cocok untuk digunakan terutama bagi siswa SMA untuk mungkin khususnya dalam pembelajaran kimia yang banyak hitungannya nih. Ya kalau kami di SMA 2 Sungai itu menggunakan Google Classroom. Jadi selain Google Classroom ya di luar kita juga masing-masing guru bisa, siswa itu bisa chat kita di lewat WA. Oke. Nanti setelah ujian, insya Allah kami mencoba Zoom. Oh begitu ya. Ya. Tapi selama ini kita belum Zoom. Oh belum pernah nge-Zoom, tapi masuk ke Go Meet aja ya. Itu dikarenakan ya itu tadi kita melihat perangkat siswa, kemampuan siswa gitu kan. Iya. Terus paketnya bagaimana, itu kan harus dipikirkan semua nih. Ya. Makanya kenapa kami tidak Zoom. Ya. Tapi ya. Kalau dari beberapa provider sih saya lihat rata-rata kalau kita beli pulsa itu ada pilihan paket itu Bu, pilihan paket yang kuota untuk Zoom-nya itu gratis gitu loh. Jadi kayak misalnya beberapa provider yang mungkin nanti anak-anak bisa ngecek sendiri kira-kira mana nih yang paket mana yang bisa gratis kuota Zoom. Nah, kayak gitu. Kayak saya nih biasanya pakai gratisan ini Bu. Oh iya kan. Nah, sekarang kita harus cari yang gratisan Bu. Iya, oke. Nah, jadi untuk yang terakhir nih Bu, kira-kira solusi apa sih yang bisa ditawarkan ke siswa kalau mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring? Jadi kan harapan kita itu kan nantinya siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat gitu Bu ya. Cuman karena kondisinya seperti ini, kemudian banyak sekali kelemahan-kelemahan yang mungkin dihadapi pada saat pembelajaran daring. Kira-kira solusi apa yang bisa Ibu berikan untuk siswa-siswa nih? Jadi nanti mereka lebih maksimal belajarnya. Tadi kan beberapa kelemahan kaitannya begitu ya. Sebenarnya dari kelemahan itu di sekolah juga memberikan solusi. Gitu. Yaitu tadi siswa yang tidak memiliki HP kan, mereka nggak bisa ikut daring. Ya kami menugaskan mereka seminggu sekali ke sekolah untuk memenuhi mapel. Di situ kita sampaikan, memberikan materi tugas. Jadi mereka menyelesaikannya dalam waktu seminggu. Nah seminggu depan mereka datang lagi. Itu solusi yang pertama. Kan? Kemudian mereka yang kesulitan sinyal, yaitu tadi kita sampaikan, kamu coba berusaha pergi mencari tempat yang mudah untuk mendapatkan sinyal. Itu. Yang mengenai paket data mereka yang ya mungkin mereka mampu lah ngisi gitu kan. Tapi alhamdulillah dari sekolah kami membantu gitu kan. Membantu menggunakan dana Bosnas kalau nggak salah, yaitu memberikan bantuan kepada siswa untuk membeli paket datanya. Ada ya Bu Tuti ya, ada bantuan gitu dari Bosnas yang diberikan dari sekolah. Nah, sekarang kan dari Kemendikbud juga ada kan? Iya, sudah ada bantuan kuota ya. Jadi alhamdulillah mereka dapat dari dapat dari sekolah juga dapat.
Ya. Guru juga dapat Bu Tuti, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah dapat juga ya. Bukan cuma siswanya dapat, gurunya juga dapat ya. Iya, guru juga dapat. Iya, iya, alhamdulillah. Yang penting seberapa besarnya, kecilnya, itu bermanfaat kita kan. Amin, amin, amin. Iya. Kemudian yang pembelajarannya mungkin kami bagi guru saya dan teman-teman selain teoritis, anak-anak supaya tidak jenuh tadi itu kan dikasih ringkasan atau apa tugas mereka jenuh, tidak. Kita nggak selalu seperti itu. Jadi guru-guru ini kami membuat rancangan seminimal mungkin gitu kan dalam satu pembelajaran, tapi berbobot. Biar lebih berbobot. Kalau seandainya memang kita nggak bisa praktikum, ya minimal kita buatkan dia video praktikum yang sederhana, dapat tersampaikan. Kemudian dari apa yang dia lihat, mereka dapat menerima dan tujuan pembelajaran itu. Oke, lumayan banyak solusi yang diberikan ya sama Bu Ade ini. Kalau untuk siswa-siswanya supaya mereka lebih konsisten dalam pembelajaran daring ini, ya, siswanya harus dapat mengatur jadwal. Ya, harus dapat mengatur jadwal yang tepat dan disiplin. Kemudian siswa juga harus memberikan waktu yang khusus, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Baik. Itu menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Berarti cari tempat yang lumayan ini ya, yang kondusif lah, mungkin di kamar gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Aderia. Alhamdulillah hari ini sepertinya banyak sekali informasi yang kita dapatkan mengenai kegiatan pembelajaran daring di sekolah. Jadi nanti mungkin kita bisa ketemu lagi Bu Ade untuk podcast yang lainnya. Kita membahas tentang kegiatan-kegiatan pendidikan yang lainnya Bu Ade ya. Oke, jadi memang kalau saya simpulkan di sini selama 1 tahun pembelajaran ternyata banyak sekali suka dan duka yang dialami oleh guru maupun siswa di sekolahan. Tetapi di sini tentu saja selalu ada solusi dari setiap kesulitan yang dihadapi. Jadi tadi Bu Ade juga sudah memberikan banyak sekali solusinya, terutama kalau kita berkaitan dengan kuota, tentu saja sudah ada bantuan dari pemerintah ataupun dari sekolah itu sendiri yang memberikan bantuan kuota. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya untuk belajar ke depannya. Baik, terima kasih Bu Aderia untuk kesempatannya dan untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi juga buat yang lainnya untuk tetap stay tune di podcast kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.